Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Best Mistake yang dirilis pada tahun 2019. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Cerita dimulai di sebuah SMA. Seperti biasa terjadi sebuah perundungan di sana. Namun hal itu bisa dicegah dengan sekelompok berandalan yang lain. Kelompok itu diketuai oleh Ji Hyun Ho dan teman lainnya yaitu Ryu Seol, Seoju, dan Jung Ji. Mereka sangat populer dan juga ditakuti para murid di sekolah itu. Di sisi lain terlihat cewek yang bernama Kim Yeon-do, siswi yang baru pindah. Kepribadiannya sangat polos dan sangat rajin. Dirinya juga mempunyai sahabat yang bernama Yuna. Di saat itu Yeon-do diganggu oleh seorang cowok yang menyukainya, yang dimana cowok itu mengirim banyak pesan ke ponselnya. Namun di sini Yeon-do terlihat cuek karena dirinya tak menyukai cowok tersebut. Kemudian saat di rumah, Yeon-do menceritakan kepada Yuna tentang kejadian yang dialaminya. Yang diketahui cowok itu teman mereka semasa SMP. Di sini Yuna menyarankan untuk mengaku kepadanya, yang dimana Yeon-do berpura-pura memiliki pacar dan hal itu dilakukan agar tak diganggu cowok itu lagi. Hingga akhirnya Yeon-do menuruti saran tersebut. Dirinya juga mencari foto cowok tampan di internet dan mempostingnya di sosial media. Sebagai tanda Yeon-do sudah memiliki kekasih. Dengan cowok yang ada di foto itu, semua itu dilakukan sebagai bukti dan juga agar kebohongannya tak terbongkar. Di keesokan harinya, semua murid melihat Yeon-do dengan tatapan tajam. Di sini, Yeon-do masih tak menyadari dengan apa yang sedang terjadi. Hingga masalah itu terungkap di saat Yuna datang untuk menjelaskannya jika foto cowok tampan yang telah diposting Yeon-do adalah cowok berandalan yang populer di sekolahnya, yaitu Ji Hyun. Sontak Yeon-do tak menyangka dengan hal tersebut jika kebohongannya menjadi bumerang baginya. Selang beberapa waktu, kelompok Ji Hyun datang untuk mencari seseorang di kelas Yeon-do dengan cara menelponnya. Di sini Yeon-do tak bisa mengelak karena Ji Hyun telah mengetahuinya jika Yeon-do telah berani mengaku menjadi kekasihnya. Di sini Ji Hyun menyuruh Yeon-do untuk ikut keluar bersamanya. Di sini Yeon-do dengan tenang menolak ajakan tersebut, namun Ji Hyun tetap memaksanya dan sedikit mengancamnya. Di sini Yeon-do tertawa, namun sebenarnya Yeon-do merasa takut karena dirinya pembohong yang mengerikan. Di sisi lain terlihat guru datang karena jam pelajaran sudah dimulai. Namun Ji Hyun tak memperdulikan hal tersebut. Dia tetap memaksa Yeon-do, kemudian gurunya menahannya dan bertanya kepada Yeon-do apa yang terjadi dengan para berandalan ini. Di sini Yeon-do beralasan jika Ji Hyun ingin meminjam buku catatan miliknya. 근데 쑥스러워서 밖에서 따로 보자고. Yang dimana Yeon-do tak ingin memperpanjang masalah yang lebih parah dengan Ji Hyun dan berbohong untuk menolong Ji Hyun dari guru tersebut. Dan pada akhirnya kelompok Ji Hyun pergi ke kelasnya masing-masing. Namun faktanya Ji Hyun dan Yeon-do berada di kelas yang sama. Selang beberapa waktu Yeon-do masih takut dengan sosok Ji Hyun. Dirinya berpikir untuk meminta maaf dengan kesalahpahaman yang terjadi. Di saat jam istirahat, Yeon-do melihat Ji Hyun yang memakan roti. Kemudian dia memiliki sebuah rencana. Hingga saat jam terakhir, Yeon-do menghampiri kelompok Ji Hyun. Di sini Yeon-do memberikan sebuah roti sebagai tanda maaf karena mengambil foto Ji Hyun tanpa izin dengan mengaku sebagai kekasihnya. Yeon-do akan memberikan setiap harinya jika Ji Hyun bisa memaafkannya. Mendengar hal itu, Ji Hyun tertawa jika yang dilakukan Yeon-do dianggap lucu baginya. Awalnya Ji Hyun tak setuju dengan tawaran Yeon-do dan juga Ryu Seol tak menyetujuinya. Namun di sini Seoju menyetujuinya karena mengetahui Ji Hyun sangat menyukai roti dan hal itu sangat menarik baginya. Setelah berpikir panjang, Ji Hyun akhirnya setuju dengan tawaran Yeon-do. Namun di saat itu Ji Hyun menolak rotinya. Lalu mereka pun pergi dari sana. 반장 왜 쟤네랑 놀지? 하나도 안 어울리는데. Hingga di perjalanan pulang, Yeon-do ditelepon oleh kakaknya, yang dimana Yeon-do disuruh mengambil dompet kakaknya yang tertinggal di sebuah bar. Yeon-do yang tak bisa menolak akhirnya pun pergi ke tempat itu. Setibanya di sana, Yeon-do tak sengaja melihat Seoju yang tak memakai kacamata. Terlihat Seoju berkumpul dengan para berandalan di sana. Yeon-do yang tak ingin ketahuan oleh Seoju dengan cepat pergi dari sana.
Di keesokan harinya, Hyundu datang ke sekolah lebih awal. Kemudian dirinya melihat Seoju sudah berada di dalam kelas. Di sini, Hyundu berpikir jika seseorang yang dilihat semalam bukanlah Seoju karena tak memakai kacamata. Namun di waktu yang sama, Seoju melepas kacamatanya dan berkata, apakah semalam Hyundu melihatnya di tempat bar? Sontak, Hyundu pun terkejut karena tak menyangka Seoju mengaku kepadanya. Namun di sini dia tak bisa berbohong di depan Seoju. Kemudian tiba-tiba Seoju memperlihatkan tato di dadanya dan berkata jujur kepada Hyundu jika saat itu di bar dirinya belajar tato dari temannya karena dirinya bercita-cita menjadi artis tato profesional. Setelah banyak mengobrol, Seoju menyuruh Hyundu untuk merahasiakannya. 근데 너 이거 비밀이다. Di malam harinya, Hyundu tak bisa tidur karena memikirkan banyak kejadian yang menimpanya, yang membuat Hyundu bangun kesiangan. 지금! Kemudian saat tiba di pintu gerbang sekolah, Hyundu merasa takut karena dirinya tak pernah terlambat masuk ke sekolah. Di waktu yang sama, Hyundu bertemu dengan Ji-hyun. Di sini, Hyundu meminta bantuan Ji-hyun untuk masuk melalui pagar belakang sekolah. Karena diketahui Ji-hyun sering melewati tempat tersebut. Dan Hyundu tak ingin dihukum dan juga tak ingin reputasi menjadi siswi yang rajin menjadi tercoreng. Singkat cerita, mereka berdua masuk melalui pagar belakang. Di sini, Hyundu terlihat kesulitan dalam memanjat. Hingga akhirnya, dirinya pun dibantu oleh Ji-hyun. Meskipun sikap Ji-hyun yang terlihat cuek, Ji-hyun masih peduli dengan orang lain. Setelah mereka berhasil, Ji-hyun menyuruh Hyundu untuk tak membawa tasnya, agar tak ketahuan dan menyuruh sahabatnya untuk mengambilnya. Hingga akhirnya, Hyundu pun berterima kasih. 빨리! Kemudian dengan wajah manisnya, Hyundu mengajaknya untuk tos lalu pergi meninggalkan Ji-hyun. Di sini Ji-hyun hanya terdiam, melihat perlakuan manis dari Hyundu. Selang beberapa waktu, saat di dalam kelas Ji-hyun yang tertidur dibangunkan oleh Hyundu. Di sini Hyundu berkata jika tasnya telah hilang. Namun Ji-hyun tak bisa membantunya dan kembali tidur. Hingga saat jam pelajaran tiba, terlihat Hyundu yang bingung karena semua buku pelajaran di dalam tasnya juga hilang. Namun tiba-tiba Ji-hyun memberikan buku pelajaran miliknya untuk Hyundu. Kemudian Ji-hyun pun kembali tidur di saat jam pelajaran berlangsung. Kejadian itu membuat Ji-hyun mendapatkan hukuman untuk berdiri di belakang ruang kelas. Di sini Hyundu merasa bersalah dan menatap ke belakang. Namun Ji-hyun melarangnya untuk menoleh ke belakang. Setelah jam pelajaran berakhir, Hyundu mencari Ji-hyun dan bertanya kepada Jungji sebagai teman Ji-hyun. Di sini Jungji berkata jika Hyundu disuruh Ji-hyun untuk meletakkan bukunya di atas meja Ji-hyun. Kemudian Hyundu menaruh buku milik Ji-hyun dan menaruh roti. Di sini Hyundu terlihat kesal karena sikap Ji-hyun sering berubah di saat di depannya. Di sisi lain, Seoju melihat kekesalan Hyundu. Kemudian Hyundu berkata untuk merahasiakannya kepada Ji-hyun. Yang dimana Hyundu takut dengan sosok Ji-hyun karena berambut pirang dan tak takut dengan aturan sekolah. Dan juga dia tak suka belajar, seragamnya juga acak-acakan. Namun di sisi lain kepribadian Ji-hyun sangatlah baik menurut penilaian Hyundu dan tak bisa ditebak untuk ditekati. Dari luar kelas terlihat Ji-hyun yang menemukan tas milik Hyundu, namun di sini dirinya mendengar perkataan Hyundu dan melihat keakraban mereka berdua. Dan hal itu membuatnya pergi dari sana. Kemudian Ryusul juga melihat kejadian tersebut. Di keesokan harinya, Hyundu dan Seoju terlihat semakin akrab karena mereka berdua bertukar rahasia untuk saling dijaga. Di sisi lain, para cewek di sana terlihat tak menyukai sosok Hyundu karena melihat keakraban mereka berdua. Karena mereka mengira jika Hyundu sudah memiliki pacar yaitu Ji-hyun dan sekarang malah akrab dengan Seoju. Di satu sisi, Ryusul yang berada di sana hanya terdiam dan tak menanggapi omongan mereka. Namun di waktu yang sama, mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Ji-hyun dengan mengubah penampilannya. Kemudian memberikan tas milik Hyundu dan tak berkata apapun, lalu pergi dari sana. Di sini Hyundu masih tak percaya dengan perubahan penampilan Ji-hyun, dimulai dari warna rambutnya berubah hitam dan seragamnya sangat rapi. Di sisi lain, Ryusul menemui Ji-hyun dan berkata jika beredar rumor yang dimana Hyundu telah berpacaran dengan Ji-hyun dan Seoju. Namun di sini Ji-hyun tak memperdulikan rumor tersebut, lalu pergi dari sana. Di saat jam olahraga, Ji-hyun melihat kedekatan Seoju dan Hyundu, dan hal itu membuatnya terlihat kesal. Terbukti di saat bermain sepak bola bersama Seoju, dan kejadian itu membuat semuanya bingung dengan perilaku Ji-hyun yang tak biasanya. Dan juga di saat jam olahraga selesai, Hyundu memberikan minumnya kepada Seoju, namun direbut oleh Ji-hyun. Kejadian itu membuat Seoju bertanya-tanya karena melihat perubahan Ji-hyun dan mencari masalah dengan Seoju. Di sini Ji-hyun hanya berkata jika Hyundu adalah kekasihnya.
Terlihat jelas persaingan mereka berdua untuk mendapatkan hati Yundu. Di sisi lain, Yundu dibuat bingung karena status mereka berdua belum menjadi kekasih. Hingga saat ingin pulang sekolah, Yundu dihampiri oleh Ryusul. Di sini Ryusul marah karena bermimpi untuk mendapatkan cowok terpopuler di sekolah itu. Dan juga status Yundu sangat jauh dengan pergaulan mereka. Mendengar hal itu, Yundu terpancing emosi dan membalas perkataan Ryusul. Karena Yundu tak ingin diremehkan olehnya. Namun, perdebatan itu terhenti di saat Yuna datang. Kemudian terlihat Yundu yang berjalan pulang. Namun, tiba-tiba Yundu dihadang dengan dua cowok. Dan salah satu cowok itu adalah Hujin. Yang ternyata dia adalah teman SMP yang menyukai Yundu dan sering mengirim pesan kepadanya. Di sini Hujin tak terima karena cintanya ditolak. Dan memaksa Yundu untuk ikut dengannya. Namun, hal itu dapat dihentikan oleh Yuna. Di sini Yuna menyuruh Hujin untuk pergi. Di sisi lain terlihat Ji-hyun yang melihat kejadian itu, kemudian berjalan ke arah mereka berdua. Di sini Ji-hyun membantu untuk mengantar pulang Yundu. Di saat tinggal mereka berdua, Yundu berterima kasih kepada Ji-hyun dan bercerita tentang kejadian tadi. Dan juga dia meminta maaf karena sosok Ji-hyun yang menjadi kekasih pura-puranya. Namun di sini Ji-hyun tak mempermasalahkan hal itu dan balik bertanya tentang hubungan Yundu dan Seoju. Kemudian Yundu menjawab jika dirinya tak memiliki hubungan khusus dengan Seoju, hanya sebatas teman kelas. Mendengar hal itu, Ji-hyun terlihat lega dan juga bahagia. Sontak, Yundu yang melihat hal itu dia tak percaya. Karena sosok Ji-hyun yang terlihat menakutkan kini terlihat menggemaskan di mata Yundu. Di keesokan harinya, di saat jam olahraga, terlihat mereka yang akan bermain lempar bola. Dan terbagi menjadi dua tim, salah satu siswa bernama Donggo yang sering dijauhi dan dirundung kini ditunjuk oleh Ji-hyun sebagai ketua tim yang menjadi lawannya. Di sini Ji-hyun dan Donggo memilih anggotanya dengan melakukan sweep. Kemudian Ji-hyun memilih Yundu dan hal itu membuat Ryusul sangat kesal dan protes kepada Ji-hyun. Ryusul ingin mengubah kelompok yang sudah dipilih. Hingga akhirnya Yundu mengalah dan pindah ke tim Donggo. Namun di sini Ryusul dibenci karena melihat perilaku seperti pecundang. Selang beberapa waktu, Yundu terlihat jago di dalam pertandingan tersebut. Di sisi lain, Ryusul tambah kesal karena melihat Yundu semakin bersemangat untuk bermain bagus. Semua teman memuji kehebatan Yundu, hingga kesempatan Ryusul melempar bola. Di sini terlihat persaingan di antara mereka berdua. Kemudian, Ryusul yang penuh emosi melempar dengan keras ke wajah Yundu, yang membuat Yundu terluka. Kemudian, Yuna datang untuk menolong Yundu karena kejadian itu Ryusul dibenci oleh teman sekelasnya. Kini Ryusul merasa tak bersalah dan tak meminta maaf karena perbuatannya. Bahkan Ryusul menghina Yundu yang gendut karena banyak makan seperti babi. Selama beberapa waktu Yundu masih teringat dengan kejadian tadi. Di sisi lain Ji-hyun melihat Yundu yang gelisah. Kemudian Ji-hyun datang menghampirinya dan menyuruhnya untuk membelikan roti kesukaannya. Setelah Yundu membelikan rotinya, di sini Ji-hyun menyuruh Yundu untuk memakannya. Karena Ji-hyun mengetahui jika Yundu belum makan setelah olahraga selesai. Hingga jam pelajaran dimulai, Yundu tiba-tiba pingsan. Karena lemas belum makan dan pada akhirnya Ji-hyun menggendong Yundu ke ruang UKS. Di saat Yundu tersadar, terlihat Seoju yang berada di sana karena diketahui Seoju sedang bolos saat jam pelajaran. Mereka berdua sedikit mengobrol dan membahas kejadian saat jam olahraga tadi. Karena tak perlu peduli dengan perkataan Ryusul dan juga Seoju bercerita tentang masa lalu Ryusul. Di mana saat itu Ryusul baru pindah ke sekolah. Banyak rumor beredar jika siswi yang pindah ke sekolah yaitu Ryusul sangat cantik. Namun kenyataannya para siswi malah menghinanya. Karena kecantikannya sangat tak natural seperti oplas. Karena hal itulah membuat dia marah dan membenci Ryusul menjadi pusat perhatian. Setelah Seoju menjelaskan masa lalu Ryusul, di sini Seoju juga berkata jika Ryusul sedikit iri dengan Yundu karena perhatian mereka semua sangat natural kepada Yundu dan juga Ryusul tak ingin sahabatnya direbut oleh Yundu. Di sisi lain dari luar ruangan Ryusul melihat keakraban mereka berdua. Maksud kedatangannya karena ingin memberikan minuman kepada Yundu sebagai tanda minta maafnya. Karena kesal hal itu tak jadi dilakukan lalu pergi dari sana. Di tempat lain, Hujin menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi Yundu yang dilakukan saat ini. Di satu sisi, temannya yang bernama Baekshi tak menyukai perilaku Hujin yang keterlaluan. Namun di sini, Baekshi tak berani melawan karena ayah Hujin sudah menolong Baekshi bebas dari penjara. Dan sekarang bodyguard sekaligus menjadi anak buah Hujin. Kembali ke tempat sekolah Yundu, terlihat Ji-hyun yang menanyakan keadaan Yundu saat kembali ke dalam kelas. Di sini, Yundu terlihat senang karena Ji-hyun telah mengkhawatirkan keadaannya.
Melihat senyuman Yundu, hal itu membuat Ji-hyun terlihat canggung. Kemudian Ji-hyun memberanikan diri mengajak Yundu untuk makan bersama sepulang sekolah nanti. 진짜 서투네. Selang beberapa waktu terlihat Yundu yang menunggu Ji-hyun di depan gerbang sekolah. Di sisi lain terlihat Baeksi yang bersama kelompoknya untuk mencari sosok Yundu atas perintah Hujin. Dan Ji-hyun sendiri masih berada di dalam toilet. Di saat itu Ji-hyun menyiapkan diri agar tak canggung saat di hadapan Yundu. Saat di gerbang sekolah, Yundu ditolong oleh Seoju dan Yuna untuk melewati kelompok Baeksi. Di sini Yuna berpura-pura memanggil nama Yundu dengan nama lain dan beranggapan berpacaran dengan Seoju. Dan oleh karena itu mereka bisa lolos dari kelompok Baeksi. Di tempat lain Yuna mengenal sosok Baeksi, namun mereka belum tahu siapa yang menyuruhnya untuk mencari Yundu. Kemudian setelah mereka berpisah, di tengah jalan Yundu bertemu dengan Hujin. Dan di sini Yundu baru menyadari jika sosok orang yang mencarinya adalah Hujin. Di sisi lain terlihat Ji-hyun yang menelpon Yundu, namun tak ada jawaban. Kemudian terlihat perdebatan antara Yundu dan Hujin. Di sini Hujin memaksa Yundu untuk menjadi pacarnya. Namun Yundu mencoba untuk melawan. Di sisi lain Ji-hyun melihat Yundu yang sedang terpojok. Lalu dia pun menghampiri dan menghajar Hujin. Kemudian dia juga mengkhawatirkan keadaan Yundu. Namun tiba-tiba dari arah belakang Baeksi menghajar Ji-hyun. Di sini Ji-hyun dihajar habis-habisan oleh kelompok Baeksi. Ji-hyun merasa tak siap dan hanya bisa menahannya. Namun di sini Hujin menyuruh Baeksi agar terus menghajarnya karena merasa kesal Baeksi malah menghajar Hujin. Di sini sebenarnya Baeksi sudah tak tahan dengan perintah Hujin dan juga memberitahu ayah Hujin jika anaknya sangatlah pengecut. Lalu Baeksi pergi dari sana. Kemudian Ji-hyun bangkit dan ingin menghajar Hujin dan benar saja Hujin lari ketakutan. Ji-hyun berkata kepada Yundu jika orang itu mendekatimu lagi untuk memberitahu kepadanya. Dan sebenarnya Ji-hyun sudah membelikan makanan untuk Yundu dibawa pulang. Setibanya di rumah, Yundu masih mengingat kejadian tadi dan mengkhawatirkan keadaan Ji-hyun yang terluka. Selang beberapa waktu, Ji-hyun dikejutkan dengan kedatangan Yundu di rumahnya. Di mana Yundu mengetahui rumah Ji-hyun dari Jungji. Di sini Yundu sangat penasaran dengan keadaan Ji-hyun dan melihat isi rumah yang terlihat Ji-hyun tinggal sendirian. Kemudian Yundu melihat tangan kanan Ji-hyun yang cedera. Dirinya mengusulkan untuk membantu menjadi tangan kanannya. Hal itu ditolak oleh Ji-hyun. Namun di sini Yundu memaksanya dan sebagai tanda terima kasihnya. Dan kenyataannya Yundu memasak mie untuknya. Namun di sini Ji-hyun diberi garpu untuk memakannya sendiri. Dirinya tak mau menyuapi Ji-hyun. Yundu hanya ingin menjahili Ji-hyun yang bersikap manja. Dibuktikan di saat membersihkan rambut Ji-hyun. Hari pun berlalu, kedekatan mereka semakin akrab. Yundu merasa tak risih dengan pesan banyak dari Ji-hyun. Di saat itu terlihat cuaca akan turun hujan, dan Seoju mendatangi Yundu untuk mengajaknya ke kafe. Namun Yundu menolak ajakan tersebut karena masih ada tugas yang harus dia kerjakan. Kemudian Seoju pun pergi meninggalkannya. Namun Seoju meninggalkan pesan kepada Yundu jika dirinya meletakkan payung di dalam loker Yundu. Selama beberapa waktu Yundu mengambil payung di dalam lokernya. Namun Ryusul datang merebut payung tersebut dan berkata jika payung Seoju diberikan untuk dirinya. Kemudian dia memperlihatkan pesan dari ponsel Ryusul. Di sini Yundu hanya terdiam dan mengalah. Dan Ryusul pergi meninggalkannya. Kemudian Ji-hyun datang membawakan payung untuk Yundu. Dan benar saja hujan mulai turun di saat mereka jalan pulang. Di sisi lain Ryusul menemui Hujin dan membicarakan sesuatu. Dan hal itu diketahui oleh Seoju. Setelahnya, Seoju menemui Ryusul dan mengatakan jika Ryusul telah berkomplot dengan Hujin dengan memberitahu rumah Yundu kepada Hujin. Kemudian Ryusul membantah dan dituduhkan kepada Seoju jika dirinya tak berkomplot dengan Hujin, namun hanya menjawab semua pertanyaan Hujin mengenai Yundu. Di sini Seoju sangat marah karena hal itu sangat membahayakan keadaan Yundu dan juga payung yang dibawanya sebenarnya dikasih kepada Yundu. Di sini Ryusul tak bisa mengelak karena kebohongan yang sudah dilakukannya. Kemudian, Ryusul berkata jujur jika dirinya tak menyukai sosok Yundu karena semua miliknya telah direbut olehnya. Mendengar hal itu, Seoju menyuruhnya untuk berhenti dan tak berbuat lebih jauh dan membahayakan orang lain karena hanya mementingkan ego pada dirinya. Di keesokan harinya, Ryusul menangis dengan apa yang sudah terjadi. Di sini, Seoju meminta maaf karena sudah terlalu keras kepadanya dan itu membuat hubungan mereka akur kembali. Di sisi lain, Ji-hyun mendatangi Yundu saat bersama Yuna. Di sini Ji-hyun menyuruh Yundu untuk menemaninya jalan-jalan di akhir pekan nanti karena tangannya masih sakit. Namun sebenarnya Ji-hyun berpura-pura kesakitan karena ingin berkencan dengan Yundu.
Hingga waktu yang dijanjikan pun telah tiba. Mereka berdua bertemu di sebuah mall. Di saat itu mereka melakukan banyak hal, mulai menonton film, melakukan banyak permainan, dan makan bersama. Kehidupan Ji-hyun mulai berubah sejak dekat dengan Yundu. Begitu sebaliknya. Hari itu terasa indah bagi mereka berdua. Hari pun berlalu. Terlihat Ji-hyun yang sangat rajin belajar. Karena hari ujian semester akan datang sebentar lagi. Dan benar saja, Ji-hyun mendapatkan nilai bagus berkat usaha yang keras. Yundu pun akhirnya memujinya. Di sini Ji-hyun ingin tos seperti waktu dulu, hingga akhirnya mereka pun melakukannya. Namun Ji-hyun memberanikan diri untuk memegang tangan Yundu dengan erat. Namun keromantisan mereka itu sirna seketika di saat Jisung datang untuk melihat nilai Ji-hyun. Singkat cerita, Yundu disuruh datang ke apartemen Seoju. Setibanya di sana, Yundu dikejutkan kehadiran teman-temannya untuk menyambut ulang tahunnya. Dan Ji-hyun datang terlambat ke acara tersebut. Acara terlihat meriah, dan Yundu terlihat sangat bahagia. Setelah acara selesai, Ji-hyun menyuruh Ryeosul untuk pulang bersama dengan Yundu. Karena jalan arah pulang mereka sama. Di sini Ji-hyun dan Seoju bekerja sama untuk mendamaikan mereka berdua. Hingga akhirnya di perjalanan pulang, Ryeosul memberikan payung yang pernah dia rebut darinya dan memberikan lipstik sebagai hadiah. Sontak, hal baik itu membuat Yundu menjadi kebingungan. Di sisi lain, ponsel Ji-hyun ketinggalan di meja, kemudian Seoju mengambilnya dan ingin mengembalikannya. Tanpa sengaja dirinya melihat sesuatu, dan pada akhirnya Seoju memberikan ponsel itu ke Ji-hyun sebelum Ji-hyun pulang. Di sisi lain, Yundu yang berada di rumah, dia terlihat tersenyum bahagia. Karena di momen ini hidupnya terasa indah. Hari pun berlalu. Di saat itu di sekolah diadakan acara festival. Semua murid sibuk mendekorasi semua ruangan sekolah. Di saat itu kelas Yundu mendapat tema rumah hantu. Terlihat Yundu menjadi penata rias. Di saat itu Yundu merias wajah Ji-hyun. Terlihat wajah mereka begitu dekat dan keadaan itu membuat Ji-hyun menjadi salah tingkah. Selang beberapa waktu, anak buah Ryeosul datang menemui Yundu. Di sini mereka menyuruh Yundu untuk mengambil barang di gudang lantai atas. Awalnya Yundu menolak karena para murid dilarang naik ke gedung lantai atas. Namun mereka meyakinkan jika semua itu disuruh oleh guru. Dan Yundu juga merupakan panitia dari acara tersebut. Di sini diketahui jika kejadian itu direncanakan oleh mereka tanpa sepengetahuan Ryeosul. Di mana mereka ingin menjahili Yundu. Kemudian Ryeosul marah karena mendengar rencana mereka. Di sisi lain, Yundu merasa ketakutan karena ruang yang sangat gelap. Hingga akhirnya Ji-hyun dan Seoju berusaha untuk mencarinya. Karena di waktu itu Ryeosul memberitahukan kejadian yang menimpa Yundu. Selang beberapa waktu, Ji-hyun berhasil menemukan Yundu. Terlihat Yundu yang bersedih karena ketakutan. Di sini Ji-hyun berusaha untuk menenangkannya. Hingga keadaan sudah tenang, Ji-hyun mulai berkata jujur jika dirinya menyukai Yundu. 좋아하고 있다고. Di sini Ji-hyun masih bingung kenapa dirinya bisa jatuh cinta kepada Yundu. Karena awalnya Ji-hyun sangat marah ketika Yundu berpura-pura menjadi kekasihnya. Namun dari lubuk hatinya dia ingin mengungkapkan perasaan itu jika dirinya benar-benar jatuh cinta kepada Yundu. Di sini Yundu yang melihat ketulusan dan kejujuran hati Ji-hyun, dia pun tersentuh dan menerima cinta Ji-hyun. Hingga akhirnya mereka berdua pun tersenyum bahagia. Dan momen itu sempat dilihat oleh Seoju dan Ryeosul dari kejauhan. Hari pun berlalu. Ji-hyun dan Yundu resmi menjadi sepasang kekasih. Mereka semua yang ada di kelas sangat iri melihat kedekatan mereka berdua. Namun kebahagiaan mereka tak berhenti di sini. Karena cerita berlanjut ke season 2. Selalu ditunggu ya teman-teman. Dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.